bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di doa kekuatanku channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 15 Januari 2022, Minggu biasa pertama. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Luciana PRR dari komunitas novisiat PRR Riang Gemie, Larang Tuka, Flores Timur, NTT, dan dibawakan oleh Suster Maria Wigberta PRR dari Malang, Jawa Timur, dengan tema Tuhan Cari yang Lemah. Doa dipimpin oleh Suster Maria Alfonsin PRR dari Malang, Jawa Timur. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam doa dan nyanyian. Datanglah bila hampa hatiku, hiburlah bila hamba cintaku, cairkan bila beku hatiku, segarkan bila layu jiwaku. Tuhan sumber hidupku, hanya di Kau daya hidupku, hanya di Kau arah hidupku. Bangkitkan bila jatuh imanku, hidupkan bila mati semangatku, hapuskan dari noda dosaku, singkirkan dari segala yang palsu. Tuhan sumber hidupku, hanya di Kau daya hidupku, hanya di Kau arah hidupku. Hilangkan dengki dari hatiku, rendahkan bila tinggi hatiku, lemaskan bila kaku lidahku, wartakan kaya keselamatanku. Tuhan sumber hidupku, hanya di Kau daya hidupku, hanya di Kau arah hidupku. Leburkan benih hidup yang baru, suburkan sawah ladang hatiku, himpunkan umat menjadi satu, turunkan damai atas umatku. Tuhan sumber hidupku, hanya di Kau daya hidupku, hanya di Kau arah hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi. Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Bapa yang kuasa dan kekal, kami bersyukur karena Engkau rela menyerahkan Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami umat-Mu dari dosa dan kelemahan. Kami selalu menaruh kepercayaan padanya. Semoga kami semakin mampu menyadari kehadiran Yesus dalam setiap pengalaman hidup kami,
sehingga kami tidak terus hidup dalam dosa dan kelemahan, tetapi mau bertobat dan hidup kami semakin disempurnakan oleh-Nya. Ya Roh Kudus, bantulah kami untuk membaharui diri kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan cari yang lemah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah misi perutusan Yesus. Yesus dalam menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan Bapa kepadanya, sungguh menjalankan dengan penuh ketulusan. Ia tidak membeda-bedakan kepada siapa ia harus menolong, tetapi yang Yesus jalankan adalah menarik setiap orang yang lemah dan menderita ke jalan keselamatan. Cintanya yang tulus menciptakan cerita yang takkan hilang dari pergantian waktu dan zaman. Cintanya selalu tercurah pada yang lemah, yang pasrah, yang tak berdaya, dan yang mau datang kepadanya. Yang jauh darinya, ia cari sampai menemukannya. Pengalaman inilah yang selalu menggerakkan hati orang-orang kecil, orang-orang lemah dan tak berdaya. Ketika mendengar Yesus ada, mereka selalu punya kerinduan dan berusaha untuk datang dan menjumpai, serta rindu melihat seperti apakah Yesus itu. Orang lemah, orang kecil, orang tak berdaya di sini tidak hanya terbatas pada konteks orang yang tidak memiliki kekayaan duniawi saja, tetapi untuk semua kalangan. Orang lemah yang Yesus cari adalah orang-orang yang memiliki hati hampa dan mau mencari Dia, mau hidup di dalam Dia, dan mau disempurnakan oleh-Nya.
Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penginjil Markus menceritakan kepada kita bahwa sesudah Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, Ia melanjutkan perjalanan ke pantai dalam. Di sana Ia mengajar banyak orang. Setelah mengajar, Ia berjalan lewat di kampung dan melihat Lewi anak Alfeus yang sedang duduk. Yesus mengajaknya, "Ikutlah aku." Ajakannya sederhana saja, hanya 2 kata, "Ikutlah aku." Namun daya yang keluar dari ajakan ini sangat dahsyat. Saat itu juga Lewi bangun dan mengikuti Yesus. Yesus tahu bahwa Lewi membutuhkan ajakannya. Yesus tahu Lewi sedang menunggu seseorang yang bisa menyapa dan menerimanya apa adanya. Yesus tahu bahwa Lewi ingin terlepas dari pandangan negatif tentang dirinya sebagai pemungut cukai. Dan Yesus selalu datang pada saat yang tepat. Kita bisa bayangkan betapa bahagianya Lewi ketika disapa oleh Tuhan. Dan tanpa tawar-menawar, dia segera ikut Yesus. Inilah ciri khas orang yang mau hidupnya disempurnakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap saat kita pun berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan itu bisa dalam berbagai peristiwa dan situasi. Dalam diri sesama, di tempat tugas, di mana saja kita berada, di sekolah, di jalan, di dalam bis, dimanapun itu. Jika kita menyadarinya, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan pun selalu mengajak kita untuk ikut Dia dengan melepaskan semua belenggu hidup kita, kelemahan manusiawi kita. Dengarkan sapaannya, dengarkan ajakannya, "Mari ikutlah aku." Ini artinya kita diminta untuk meninggalkan semua keinginan manusiawi kita dan bergegas pergi mengikuti Yesus. Lewi pemungut cukai telah memberi contoh untuk kita para pengikut Kristus. 1000 kebaikan tidak akan menjadikanmu seperti seorang malaikat, tapi dengan satu kesalahan saja bisa membuat orang lain menilaimu seperti iblis. Itulah fakta kehidupan yang terjadi di mata dunia. Namun, apalah pentingnya mengkhawatirkan semua ini? Di mata Tuhan, semua kelemahan menjadi kuat jika kita mau mengikuti Dia dan mau disempurnakan oleh-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Syukur bagimu Tuhan atas segala rahmat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami umat-Mu yang lemah dan berdosa ini. Semoga kami semakin kuat dalam Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit dan ringankanlah penderitaan mereka yang berbeban berat dalam menjalani hidup ini ya Tuhan. Tariklah mereka ke dalam rangkulan-Mu yang mampu menyembuhkan dan membebaskan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah mereka yang memohon doa dari kami untuk kepentingan apapun. Kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu akan selalu tercurah dalam hidup anak-anak-Mu yang selalu berharap akan belas kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyerahkan intensi pribadi dan keluarga kita masing-masing.
Semoga Tuhan mendengarkan dan mengabulkan keluh kesah kita kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, Doakanlah kami, Santo Yosef, doakanlah kami, Santo Gabriel, doakanlah kami, Santo Santa pelindung kami masing-masing. doakanlah kami, Terpujilah kiranya Yesus Kristus. sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, sudah bergabung bersama kami dalam doa hari ini. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share, dan tekan tanda lonceng notifikasinya. Terima kasih.